Dan pemirsa, kondisi arus balik di stasiun Senen, Jakarta Pusat terpantau ramai dan para penumpang yang berasal dari berbagai kota di Pulau Jawa. Sementara di Terminal Purabaya juga dipadati lebih dari 35.000 penumpang, termasuk juga di Bandara Hasanuddin Makassar. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita akan tersambung dengan jurnalis Metro TV Ardi Lase di Jakarta, Belinda Firda di Surabaya, dan Ahmad Fahmi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kita akan ke Jakarta terlebih dahulu, ada Ardi di sana. Selamat pagi Ardi, bagaimana situasi terkini kepadatan penumpang di arus balik liburan di stasiun Pasar Senen Jakarta, dan kapan puncak arus balik akan terjadi? Hingga saat ini terkait dengan arus balik ini, kalau kami melihat suasana di tempat saya berdiri saat ini, yaitu di stasiun Pasar Senen, masih terpantau ramai. Tadi ini khususnya ketika ada kereta tiba di stasiun Pasar Senen maupun tadi juga ada kereta yang berangkat, kami melihat ada rangkaian mobil yang datang untuk mengantarkan penumpang menuju ke pintu keberangkatan. Begitupun tadi ketika ada kereta yang tiba, kami melihat pintu kedatangan juga ramai oleh masyarakat yang tiba di wilayah Daop 1 ataupun di stasiun Pasar Senen ini. Berdasarkan informasi yang kami dapat, Alka, Gema, dan juga pemirsa, bahwa puncak arus mudik ini memang sudah terjadi. Ini disampaikan oleh Kepala Humas PT KAI, Ikspan, bahwa puncaknya ini terjadi pada tanggal 2 Januari atau pada Kamis lalu, di mana berdasarkan data yang kami catat dari PT KAI dikatakan bahwa terdapat 43.000 penumpang lebih yang tiba di daerah Daop 1 ataupun di DKI Jakarta. Dan selain itu, meskipun dikatakan puncaknya kemarin pada hari Kamis 2 Januari 2024, namun kalau kami melihat rata-rata dari setiap harinya ini juga masih cukup tinggi, di mana untuk hari ini saja berdasarkan data yang kami dapat, yaitu 27.000 penumpang, di mana dari 27.000 penumpang ini dari Gambir yaitu 19.000 penumpang, sedangkan untuk stasiun Pasar Senen sendiri yaitu 18.000 lebih penumpang. Ini pun merupakan animo masyarakat untuk menggunakan kereta jarak jauh dalam melakukan arus balik ini. Selain itu, terkait dengan kesediaan tiket, memang berdasarkan informasi yang kami dapat dari PT KAI, masih tersedia tiket yang telah disediakan, dan itu pun nanti ketika jumlah masyarakat yang melakukan perjalanan arus balik terus meningkat, maka PT KAI juga sudah menyediakan kereta api jarak jauh tambahan ini untuk mengakomodir masyarakat yang melakukan perjalanan. Dan tadi diimbau kepada masyarakat apabila ingin melakukan perjalanan agar segera memesan tiket, agar tentunya tiket tidak kehabisan, dan juga kepada masyarakat untuk memperhatikan setiap aturan-aturan maupun jam keberangkatan agar tidak terjadi keterlambatan keberangkatan kereta. Alka, Gema. Baik, terima kasih Ardi Lase melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen, di mana para penumpang masih terus memadati area di sana. Terima kasih. Kita menuju ke Jawa Timur, ada Vida Belinda. Belinda, bagaimana situasi terkini dari pantauan Anda di Terminal Purabaya pagi ini? Seberapa besar arus penumpang yang tercatat hingga saat ini? Alka, Gema, dan juga pemirsa, selamat pagi. Untuk pantauan kami per pagi ini ya pemirsa, di Terminal Purabaya, Sidoarjo, Jawa Timur, atau yang biasa dikenal dengan nama Terminal Bungurasih, masih cukup lengang. Namun hal ini tidak sama begitu ya, bertolak belakang memang dengan data yang kami terima bahwa ada kepadatan yang terjadi pada 3 hari terakhir, mulai tanggal 1, 2, hingga 3 kemarin terakhir. Kisaran dari jumlah penumpang setiap harinya ini hampir 40.000, bahkan di tanggal 2 kemarin menyentuh lebih dari 40.000 penumpang ini tiba maupun berangkat dari Terminal Purabaya, Sidoarjo, Jawa Timur. Memang kalau dari informasi yang kami dapatkan bahwa hari ini diprediksi cukup lengang, namun puncak dari arus balik ini akan kembali terjadi pada esok hari, yakni tanggal 5 Januari 2024 terjadi kepadatan diprediksi pada sore hingga malam hari. Hal ini dikarenakan memang untuk puncak yang pertama terjadi pada tanggal 1 Januari, mengingat di tanggal 2 Januari ini sudah mulai ada orang tua atau juga masyarakat yang kembali aktif bekerja. Sementara untuk anak-anak sekolah masih ada sebagian yang libur, sehingga diprediksi ini yang menjadi alasan mengapa
besok tanggal 5 Januari menjadi puncak yang kedua untuk arus balik pada libur tahun baru 2025 kali ini. Sementara itu kalau kita melihat bahwa memang untuk saat ini bis-bis juga cukup lengang ya yang membawa penumpang, kemudian juga jumlah armada bis pagi ini tidak sepadat seperti hari-hari sebelumnya. Namun kalau kita kembali melihat data pemirsa bahwa untuk bis atau armada yang disiagakan atau disiapkan oleh pihak Terminal Purabaya ada lebih dari 2.500 dan kemarin puncaknya pada tanggal 3 Januari 2024 ada hampir 2.400 lebih armada bis yang beroperasi untuk mengakomodir lebih dari 39.000 penumpang. Namun kalau kita melihat datanya sebenarnya pemirsa untuk penumpang ini lebih didominasi lebih banyak untuk penumpang yang berangkat atau meninggalkan Terminal Purabaya Sidoarjo, meninggalkan daerah Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya. Beberapa tujuan favorit dari pantauan kami juga informasi dari Terminal Purabaya, pihak Terminal Purabaya bahwa diantaranya adalah jurusan Solo Jogja, kemudian Semarang, Jember, ini beberapa bis antar kota, antar provinsi, kemudian juga ada Malang, kemudian Kediri, ini untuk antar kota dalam provinsi yang menjadi beberapa tujuan favorit yang membawa keberangkatan dari para penumpang yang berangkat dari Terminal Purabaya. Dan memang himbauan yang selalu disampaikan oleh pihak Terminal Purabaya, pemirsa, bahwa sampai saat ini memang masih ada calo yang berkeliaran di sekitar Terminal Purabaya. Maka para calon penumpang kalau memang memilih transportasi bis untuk melakukan perjalanan kembali bekerja, kembali beraktivitas, harap berhati-hati. Pembayaran hanya dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dilakukan ketika di dalam bis, transaksi kepada petugas yang berseragam PO tersebut, atau melakukan pembelian tiket secara online. Ini juga menjadi alternatif apabila para calon penumpang merasa khawatir tidak mendapatkan tempat duduk. Kalau membeli tiket secara online ini dapat dipastikan akan mendapatkan tempat duduk, khususnya untuk para calon penumpang yang akan melakukan perjalanan bis antar kota, antar provinsi, karena ini biasanya yang dipadati oleh para calon penumpang. Sementara pantauan kami memang para penumpang ini masih didominasi oleh penumpang-penumpang yang membawa carrier, kemudian tas cukup besar, ransel, dan juga didominasi ini adalah anggota keluarga yang hendak kembali beraktivitas. Sementara demikian, kembali ke studio Alka Gema. Baik, terima kasih Belinda dari Surabaya. Kita akan beralih ke Ahmad Fahmi di sana. Fahmi, selamat pagi. Bagaimana kondisi terkini di Bandara Hasanuddin pada puncak arus balik? Apakah ada penambahan penerbangan? Baik, Anta dan juga pada dapat kami lakukan pagi ribuan masih terus memadati area keberangkatan terminal check-in dan juga terminal kedatangan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, dan diproyeksikan berdasarkan data posko angkutan Nataru Bandara Sultan Hasanuddin pagi ini akan untuk penumpang di hari ini akan mencapai 30.910 orang penumpang, dan untuk saat ini sudah terdapat 26 extra flight mulai dari pembukaan posko Nataru hingga di momen puncak arus balik ini. Seperti itu, Gema dan juga Alka. Baik, terima kasih Ahmad Fahmi melaporkan langsung dari Sulawesi Selatan, dan sebelumnya ada Belinda dari Terminal Purabaya, Jawa Timur, dan ada Adilase dari Stasiun Senen, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali, salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.